input angka salary, atau mungkin ada apartemen juga, natura, bonus dan lain sebagainya. Nah, nanti akan otomatis terisi tarifnya ya. Dia masuk kategori ter apa, ter A, ter B atau ter C, lalu tarifnya berapa dan PPHP-nya berapa. Sudah otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan membahas terkait tarif PP21 TER. Lalu bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana formula di Excel-nya. Karena kita ketahui bersama tarifnya sangat banyak sekali ya. Ini yang kita lihat di depan. Ini contoh hanya dari TER A aja udah sampai 44, TER B nyampe 40, dan TER C nyampe 41. Ini kalau saya total sekitar 120-an lebih tarif. Makanya harus menggunakan rumus yang ya harus bikin formulanya lah dari awal bagaimana. Nah, di sini saya sudah coba buatkan Excel-nya, detail cara perhitungannya. Jadi nanti kita tinggal hanya input angka salary, atau mungkin ada apartemen juga, natura, bonus dan lain sebagainya. Nah, nanti akan otomatis terisi tarifnya ya. Dia masuk kategori ter apa, ter A, ter B atau ter C, lalu tarifnya berapa dan PPHP-nya berapa. Sudah otomatis. Nah, dan secara setahun juga ada di sini. Nanti kita tinggal hitung ulang di sini, jadi dapat angka secara setahun. Nah, bagaimana tutorialnya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Kita langsung saja mulai. Nah, ini PP-nya ya, PP 58 tahun 2023 itu sudah terbit. Ini slide-nya. Adapun peraturannya mungkin teman-teman bisa ambil dari text base case ini. Nah, ini adalah text base case yang saya buat, yang sering saya share ke teman-teman. Jadi ketika ada peraturan terbaru, saya akan update di sini dasar peraturannya. Contoh ini PP 58, PP 58 saya masukkan sudah di sini, PP 21 TER tahun 2023. Ini link drive-nya, tinggal klik aja, nanti akan mengarahkan ke PDF-nya langsung, bisa di-download atau bisa dibaca online. Lalu slide-nya juga sudah ada di sini, tinggal arahkan kursor ke link-nya, jadi bisa dibuka seperti ini tampilannya. Nah, ini PP 58. Nah, yang sekarang kita bahas adalah cara perhitungannya di Excel. Ya, di Excel itu seperti ini. Nah, ini sudah saya buat sedemikian rupa. Mungkin buat teman-teman yang tidak bekerja di bidang pajak, tidak ada urusan untuk menghitung PPh 21 TER-nya, setidaknya kalau kalian karyawan, kalian bekerja, kalian punya penghasilan, kalian bisa tahu berapa sih PPh 21 saya yang dipotong oleh perusahaan, atau berapa sih PPh 21 saya yang ditunjang oleh perusahaan. Kalau yang ditunjang mungkin nggak apa-apa lah ya, bodo amat mungkin sekiranya, karena saya terimanya ya bersih tiap bulan, entah 10 juta, 15, 12. Adapun PPh 21 kan ditanggung perusahaan, nah itu yang ditunjang semisal. Tapi kalau yang karyawannya dipotong, itu ya seenggaknya harus tahu saya berapa sih dipotong tiap bulannya. Kalau gaji saya 10 juta atau gaji saya 5 juta, 12 juta, dipotong per bulannya berapa sih? Nah, kalau kalian punya tabel ini, kalian bisa tahu berapa kalian dipotong PPh 21 per bulannya, dan setahunnya itu berapa. Itu seenggaknya tahu, walaupun kalian nggak bekerja di bidang perpajakan tukang ngitungin 21-nya. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya. Nah, untuk kalian yang ingin text based case ini akan saya update hampir setiap hari dengan peraturan terbaru ataupun peraturan yang sudah lama yang baru saya jumpai di lapangan. Kalian bisa akses secara online ataupun offline, bisa di handphone, di PC, di tab, di laptop dan lain sebagainya. Dan bisa kalian gunakan selama-lamanya, nggak ada jangka waktu dan nggak ada biaya tambahan. Nah, adapun saya nggak ngomong biaya sih, saya ngomongnya investasi lah. Investasi sekali untuk seumur hidup. Kalian cukup transfer sekali, bisa kalian gunakan seumur hidup tanpa biaya apapun lagi. Nah, transfernya berapa? Investasinya berapa? Cukup minimal 99.000 aja atau 100.000 minimal. Maksimalnya berapa? Terserah kalian. Mau 200, 300.000, 400.000, sejuta mungkin ya, saya terima kasih. Berapapun itu saya ucapkan terima kasih. Namun minimalnya itu 99.000 rupiah. Nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi, kalian tinggal klik linknya di Sosiabas,
tinggal transfernya di situ, nanti akan saya email linknya ini, link TBC atau text based cash yang bisa kalian akses di mana aja. Saya kirim melalui via email. Nah, sekarang kita praktek untuk Excel PPH 21 TER. Ini saya coba kemarin, tahunnya berarti 2024. Ini saya coba kotak-atik ya dari semalam untuk membuat formulanya di Excel. Mungkin bisa membantu teman-teman. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah tabel untuk secara setahunnya. Jadi bulan pajak berapa, ini selalu diupdate. Kita bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai bulan 12. Ini selalu update. Kalau ini manual, nah ini juga manual, namanya siapa, Marius misal, kategorinya apa, K0, K2. Teman-teman bisa lihat di sini ada TER ya. Ini ada kategori TER, TER A. Kalau ini kita rubah K0 semisal menjadi K1, itu akan menjadi TER B harusnya. Nah ya, berubah menjadi TER B, berarti teman-teman masuk ke dalam kategori lapisan tarif yang TER B, atau di sini saya udah buat sebelahnya. Nah, TER B masuk ke tarif lapisan ini, karena beda-beda antara TER A, TER B, dan TER C itu lapisan tarifnya berbeda. Ada sekitar 124 lapisan tarif lah, seperti itu. Kalau kalian rubah semisal K3, berarti harusnya TER C. Kalian bisa lihat di sini berubah. Nah, jadi TER C itu ya salah satunya formula yang sudah saya coba katik-katik dan ketemu. Nah, adapun ini angka di sini ada angka net, BPJS ya, sehingga dapat grossnya berapa, lalu biaya jabatan segala macam. Teman-teman nggak perlu input di sini karena ini udah otomatis rumus semua ya. Ini udah nge-link dari rumus, oke, dari formula Excel. Teman-teman input manualnya itu di sini, kolom ini ya, cukup kolom F sampai kolom R. Nah, seperti ini ya, kolom F sampai kolom R. Ini diisi manual, salary-nya berapa, semisal 10 juta kita buat. Lalu nilai apartemen, mungkin kalau ada ya, nilai apartemen atau mungkin rumah, kalau barak atau basement ya, kok basement sih, barak atau tempat tinggal bersama, itu yang nggak kena, nggak masuk Ternatura ya. Kalau apartemen, rumah, tempat tinggal buat sendiri, itu kena apartemennya. Tinggal kurangin aja 2 juta per bulannya ya. Saya anggap teman-teman tahu lah kalau perihal Natura ya. Kita sekarang fokusnya ke TER. Nah, apartemennya berapa, lalu ada Natura lainnya mungkin silakan masukin di sini jika ada. Kalau nggak ada ya hapus aja. Kalau rate ini biarin ya, rate angka 1 ini biarin, nggak ngaruh. Bonus kalau ada dimasukin. Nah, BPJS ini ya saya buat tarif maksimal dari 12 juta, rumusnya begini, 12 juta ya dikali tarif 4%. Tapi kalau gajinya nggak nyampe 12 juta, berarti sesuaikan aja BPJS-nya ya, salary-nya dikali dengan 4% atau 1% yang BPJS 1%. Nanti tinggal disesuaikan aja, atau ini mau diketik manual juga bisa. Ini kan saya buat rumus nih, JKK-JKM, Aztec, JP, BPJS, ini buat rumus buat ngeling langsung otomatis nilainya. Namun kalau kalian udah punya angkanya BPJS-nya berapa, silakan diketik manual juga nggak apa-apa ya. Misal seperti yang 340.000. Nah, nggak apa-apa. Untuk BPJS kan biasa kita udah dapat angkanya nih dari BPJS, dari orang BPJS berapa. Silakan input manual di sini juga boleh. Ini saya coba buat simulasi aja berupa rumus ya BPJS-nya. Oke, beralih dari BPJS, angka ini nanti otomatis masuk ke sini ya, BPJS ini. Jadi kalian nggak perlu kotak-katik yang di tabel ini. Lalu dapatlah take home pay-nya ya, gaji yang diterima oleh karyawan atau expat. Take home pay-nya berapa, netnya apa, net salary yang diterima berapa, entah itu ditunjang atau dipotong. Ini saya coba simulasikan yang ditunjang ya. Makanya di sini ada tax allowance. Tax allowance adalah berarti PPh 21-nya dibayarin oleh perusahaan. Jadi nanti gross-nya adalah ditambahin dengan PPh 21-nya karena dia ditunjang. Tapi kalau dia dipotong, barulah tax allowance-nya nggak usah dihapus begini nih kalau dipotong ya. Tapi kalau ditunjang harusnya seperti ini. Oke ya. Nah, setelah dapat DPP TER ini berarti gross ya, gross-nya. Kalau take home pay kan 15 juta tadi totalnya, tapi kalau DPP-nya itu berarti gross-nya. Di dalamnya udah include si BPJS dan lain-lain sebagainya untuk mendapatkan angka gross-nya.
Nah, setelah dapat angka DPP TER, ini udah otomatis ya. Tabel yang ini udah otomatis terisi sendiri, kalian gak usah kotak-atik. Nah, setelah dapat angka DPP, nanti kategori TER juga muncul otomatis setelah teman-teman ikut ini. Status dia apa, K1, K2, K3, K0, T0 ya. Dia akan otomatis masuk ke kategori TER A, B, atau C. Dan juga tarif TER-nya juga akan otomatis. Jadi ketika di kolom 21 PET atau PPh 21-nya juga udah otomatis dari DPP dikali tarif sesuai PMK-nya ya. Cara menghitungnya seperti itu. DPP dikali dengan tarif. Mana kita coba scroll DPP dikali tarifnya ya. Sesuai DPP dikali tarif. Jadi rumusnya hanya seperti itu untuk tarif TER. DPP TER-nya berapa dikali tarifnya berapa, dapatlah PPh 21-nya. Nah, seperti ini ya rumusnya. Dan ini udah otomatis. Nah, ketika teman-teman sudah masuki masa sampai November, ini semisal sama ya, kita buat simulasinya, angkanya semisal rate-nya sama setiap bulan. Jadi kalau yang sama gampang, tapi kalau yang nggak sama, tapi kalau pakai tabel ini ya jadi gampang juga, karena nggak ada masalah. Semua sudah otomatis tersum, terjumlah. Nah, semisal BPJ juga sama, kita jumlahin aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Berarti di PPTR juga sama setiap bulan. Nah, ini adalah dapat angka PPh 21 PET-nya. Untuk tarif TER, ini saya jujur belum selesai. Tarifnya masih saya kotak-atik ya. Kita coba ubah 7%, nah seperti ini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi yang PR di saya tinggal menentukan tarif TER-nya. Kalau untuk kategori, ini udah otomatis rumus. Nah, untuk tarif TER-nya saya masih kotak-atik. Nanti kalau udah sempurna, saya update lagi ke video selanjutnya. Yang jelas gambarannya adalah seperti ini. Jadi menyesuaikan TER-nya A, B, atau C, lalu DPP TER-nya berapa. Nanti dari tabel TER ini untuk menentukan tarifnya atau persentasenya. Misal dia masuk ke gaji 14 juta dan di TER A, nah berarti masuk ke 6%. Kurang lebih seperti itu. Gaji semisal 27 juta, dia di TER A, berarti masuk ke sini. Ya, antara 26 juta sampai 28 juta di 11%. Kalau kita cari manual satu-satu kan ribet ya, karena banyak banget nih, ada 122 tarif. Kita lihat TER A, TER B, atau TER C. Tapi kalau otomatis seperti ini ya insya Allah gampang. Kita tinggal input aja statusnya apa, lalu salary-nya berapa, nanti otomatis tarifnya berapa. Tapi ini masih di godok ya, masih saya coba cari lagi rumus tarif TER-nya. Ini masih belum sempurna ya, masih belum ketemu semuanya karena masih banyak. Jadi otomatis gambarnya seperti ini tuh saya buat ya, seperti ini. Nah, ada punya Desember, kita lihat di sini. Ini pasti berubah yang Desembernya ya, karena tadi dikatakan di slide-nya bahwasanya Desember memang perhitungannya berbeda sendiri. Contoh nih, setiap bulan Januari sampai November itu kurang lebih PPh-nya ada yang 3 juta, 4 juta, 9 juta. Nah, ketika di Desember itu PPh-nya menjadi 14 juta. Jauh banget jomplang karena memang perhitungannya Januari sampai November itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada Desember dalam artian secara setahun. Kalau dulu kan kita ngitungnya secara setahun, enak. Setahun semisal 120 juta PPh-nya. Tinggal dibagi 12 aja, berarti sebulan 10 juta rata. Tapi kalau sekarang enggak, berarti per bulan itu dia lebih kecil PPh-nya. Dan ketika masuk Desember, maka tinggal menambahin kekurangannya. Semisal tadi 8 juta setiap bulan, 8 juta kali 12, nah berarti 96. Ya kan? 90, betul 96. Seharusnya 120 juta, berarti tinggal nambahin sisanya. 24 juta gitu. Jadi Desember itu pasti lebih besar angka PPh-nya. Nah, nanti dapat angka PPh Desembernya bagaimana? Teman-teman bisa lihat aja dari sini. Nah, untuk di tabel ini adalah setahunnya. Teman bisa lihat, ini kenapa jomplang banget ya? PPh PET-nya 12 juta, Janov, sementara PPh terutama sampai 700 juta. Tuh. Ya, karena ini belum kita update yang di sini. Jadi bulan pajak, semisal dulu sebelum ada TER, kita ngitung pajak per bulannya. Ini kita update terus bulan 1, bulan 2, atau berubah bulan Februari, Maret, dan segala macam. Nah, kalau sekarang ya berarti teman-teman bisa klik aja bulan 12. Atau teman-teman mau compare nanti ketika ngitung Januarinya berapa. Nah, ini Januari berapa yang di tabel secara setahun. Bisa berarti angka 1 di sini, angka Januari.
ya. Berarti harusnya per bulannya sekian gitu ya. Nah, kalau yang untuk Desember berarti teman-teman bisa klik di sini angka 12. Secara setahunnya ketahuan. Di sini juga masukin yang Desembernya. Oke. Ini juga Desember. Nah, ini berarti dalam artian full selama setahun ya, setahun seperti ini. DPPTR-nya 187 kurang lebih seperti itu. Nah, PPh terutang di setahun kan berarti 14.708 PPh terutangnya ya. Sedangkan PPh PET atau PPh yang sudah dibayar di sini ini 12.053. Nah, 12.053. Nah, selisihnya adalah 2 juta ya. PPh terutangnya 14 juta, yang sudah dibayar 12 juta, sisanya berapa tadi? Sisanya adalah 2.600.000. Nah, berarti 2.600.000 inilah adalah PPh di bulan Desember. Kita bisa masukin di sini, coba di copy paste. Nah, oke, jadi totalnya adalah 14.700.000. Sudah sama ya. PPh terutangnya 14.700, PPh PET juga 14.700. Different nggak ada. Ini nggak boleh ada angka ya, saya buat seperti ini. Nah, tidak boleh ada angka di sini. Berarti kalau udah 0, nah secara setahun teman-teman udah bener PPh-nya. Namun secara setiap bulan, Januari sampai November itu pasti berbeda. Kita lihat Januari 1 jutaan sampai November, namun ketika masuk Desember itu di-adjust semuanya kekurangannya, ditimpa atau dibebankan di bulan Desember menjadi 2.600.000. Ini menurut saya kalau untuk PPh yang ditunjang mungkin nggak ada masalah ya, karena karyawan menerimanya full, PPh-nya ditanggung oleh si perusahaan, itu namanya ditunjang. Tapi kalau PPh-nya dipotong atau dibebankan ke karyawan, ini cukup berasa sih ya, cukup berasa. Karena semisal gajinya 15 jutaan, terus dipotong yang biasanya 1 juta, terimanya mungkin 14 juta jadinya, lalu dipotong 2 jutaan, jadi terimanya 13 juta atau 12 juta. Buat karyawan yang dipotong itu menurut saya berasa, terasa sekali, karena dibebankan di Desember, nggak dibebankan di setiap bulannya, karena setiap bulannya lebih kecil. Sejauh ini mungkin teman-teman ya saya rasa cukup mengerti cara perhitungannya, cuman kesulitan kita adalah menemukan formula di Excel-nya ya. Nanti saya update lagi yang tarif TER-nya ini, adapun perhitungan tabelnya kurang lebih seperti ini yang secara Janov ya di tabel samping ini, lalu ini yang secara setahunnya, jadi kita udah nggak pusing lagi mikir berapa PPh-nya karena udah ada secara setahun di sini. Nanti video selanjutnya akan saya update ya tarif TER-nya. Kalau jika udah sempurna, mungkin dalam sehari, 2 hari, atau 3 hari lah maksimal, insya Allah udah dapat angka atau formulanya untuk menentukan tarif TER-nya tarif berapa. Karena ini cukup banyak untuk diketik manual ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau text based case ini, udah saya sampaikan di awal. Caranya cukup gampang, deskripsi ada. Tinggal klik aja di link deskripsi, tinggal investasi minimal Rp99.000, dipakai selamanya, bisa di mana aja teman-teman gunakan, bisa online, bisa juga offline ya, cukup sekali dan dipakai selama-lamanya. Menurut saya ya worth it lah, hanya Rp100.000 minimal. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.